Shalom, shalom. Puji nama Tuhan, selamat siang buat kita semua. Senang pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di Dimensi Center. Saya bersukacita oleh karena boleh kembali hadir untuk melayani Tuhan dan bersukacita bersama-sama dengan Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Dan pada saat ini kita akan masuk ke dalam kebaktian kita. Marilah kita berdoa bersama-sama undang Tuhan hadir dalam ibadah kita. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih dan juga kebaikan-Mu bagi kami, oleh karena anugerah-Mu bagi kami, sehingga Engkau telah menuntun kami semua hadir di tempat ini untuk merasakan hadirat-Mu Tuhan, untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu Bapa. Oleh karena itu Bapa, biarlah Kau pimpin ibadah kami, sehingga ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan, saat ini anak-anak-Mu siap untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Amin. Baik, saudara-saudara, kita semua pasti selalu mengingat dalam kehidupan kita bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar yang sudah menyertai kita semua. Saat ini kita mau angkat lagu pujian baginya. Ingat kasih. Mari kita sama-sama katakan, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya. Setinggi langit.
Amin. Baik, Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, dan firman-Nya selalu menjadi pelita bagi kaki kita. Amin, saudara-saudara. Kita akan angkat menubuh jari bagi Tuhan. Mari kita tepuk tangan kita sama-sama. Baik, saudara-saudara, kita akan aman dalam lindungan Tuhan, dan Tuhan akan selalu memberikan kekuatan baru bagi kita semua. Amin. Bersama Dia ku takkan goyah, ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perkara yang bersama. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari kita sama-sama nyanyikan bersama-sama, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku,
pujian ini Bapa, kami menatap Engkau yang maha tinggi. Bawa kami terbang tinggi Bapa, seperti Raja Wali yang tidak pernah lelah untuk menembus awan. Kami mau punya hati yang menyentuh hati-Mu, menembus segala apapun yang menjadi halangan kami untuk dapat menggapai hati Bapa. Urapi kami Bapa satu demi satu, mampukan kami untuk menyenangkan hati-Mu di siang hari ini. Isi kami dengan firman-Mu, membuat kami lebih lagi giat untuk terbang tinggi bagi Raja Wali, menyentuh hadirat Bapa di surga. Ampuni salah dan dosa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih tim pemuji, lagunya menguatkan sekali. Mohon maaf Bapak Ibu, saya harus berdiri di sini menjaga kaki saya untuk tidak bolak-balik naik tangga. Tahun ini merupakan tahun yang luar biasa. Tuhan izinkan saya mengalami 2 kali operasi yang cukup berat. Yang pertama tanggal 28 Juni lalu sempat saya kritis karena jantung saya kambuh lagi yang terakhir dengan heart rate-nya itu 188 BPM. Dan dokter waktu itu menyatakan kritis karena sudah 6 jam tidak berkurang. Tapi puji Tuhan, di tengah-tengah saat dari leher sampai kepala ini keram, sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, sampai ujung akar-akar rambut saya itu kesemutan. Jadi saya baru ngalamin, nggak pernah saya ngalamin selama punya penyakit jantung belasan tahun ini, baru kali ini saya mengalami itu. Dan puji Tuhan, dalam keadaan tidak bisa ngomong lagi karena mata saya juga sudah tidak bisa buka mata, tapi telinga saya dengar Bapak Ibu, saya dengar semuanya. Jadi hati-hati kalau ada orang yang dibilang kritis atau koma, mereka mendengar. Saya masih dengar anak saya yang paling sulung mengatakan lembut sekali, soalnya anak saya yang sulung ini juga nggak terlalu banyak ngomong. Jadi dia cuma bilang, "Mama, I can't live without you, Mama. Please stay with me, hang on. Don't leave me alone." Itu saya dengar kalimat dia. Itu sudah tanggal 29 karena saya anfal itu jam 8 malam sampai jam 1 pagi saya belum mengalami perubahan. Kemudian saya tahu hari itu hari terakhir. Oh, ini hari terakhir karena saya dengar dokternya ngomong jangan ditinggal ibunya karena sudah kritis. Hari itu saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan kalau memang ini waktu saya minta ampun. Banyak yang belum saya selesaikan dalam hidup ini. Saya banyak berhutang dengan orang lain. Hutang pelayanan, hutang mungkin pernah ada yang curhat saya belum pernah balas, atau WhatsApp yang saya belum bisa membalas apapun, belum bisa melakukan apapun. Tolong Tuhan ampuni saya kalau memang saya mau pulang hari ini. Setelah saya mendoakan anak-anak saya masih bisa berdoa Bapak Ibu, saya masih bisa berdoa. Tapi ketika itu ada suara mengatakan, apakah tidak ada doa yang lain? Tidak ada doa yang lain. Itu yang keluar. Terus saya diam. Terus saya bilang, oh ya, jika Tuhan berkenan saya bisa bernafas lagi, I wanna say that it is I, send me Lord. Itu yang saya bilang. Terus nggak sembuh juga. Ini sudah 6 jam lebih, dokter udah deg-degan, nggak ada lagi obat yang bisa dimasukkan, nggak ada, udah nggak bisa lagi. Kita nunggu kekuatan dari Ibu, mujizat aja kalau Tuhan bisa memberikan mujizat. Saya masih dengar itu Bapak Ibu. Kemudian setelah saya doa, saya masih nunggu agak lama. Saya udah nggak ngerasain sakitnya dada lagi, kayak kosong. Udah kosong. Tiba-tiba kok saya merasakan debar. Adik ipar saya bilang, panggil suaminya, adik kandung saya bilang, "Pak, sudah turun dari 188 jadi 150 BPM. Gak lama, Pak, turun 120 BPM. Pak, turun 100 BPM." Saya dengar itu. Dan terakhir saya dengar adik saya mengatakan, "Pak, sudah normal 80 BPM." Saya kadang-kadang suka tanya sama Tuhan, juggling banget hidup ini.
Tapi sebenarnya kalau kita berpikir negatif, maka kita akan kecewa sama Tuhan. Kok begini terus hidupnya, gitu ya. Setelah melewati itu semua, saya masuk ruang operasi tanggal 3 Juli. Ada cerita lagi Bapak Ibu, saya pikir sudah selesai. Ketika masuk ke ruang operasi, waktu itu dokter dari kepresidenan, karena saya di operasi di RSPAD, dokter Haikal namanya. Jadi saya dimasukkan, nanti akan dimasukkan di leher saya ini, ditusuk, dimasukkan kabel untuk ablasi, dan dari paha seperti pasang ring, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu ya, pasang ring dari paha ya, 3 disuntik ini. Kalau ablasi itu sama ini juga, gitu, dimasukin, terasa sudah, ini sakit sekali waktu ditusuknya, sakit banget. Dan saya nggak bisa nengok ke kanan, jadi kaku, gitu. Kemudian setelah itu dikatakan ibu, heart rate ibu akan kami naikkan kembali 140 BPM, tapi sesekali, karena untuk mencari titik korslet dari listrik jantung ibu itu harus dinaikkan heart rate-nya. Jadi dibikin kambuh lagi saya gitu. Tapi sesekali. Dan Bapak Ibu tahu berapa jam saya mengalami itu? 3 jam. Dari jam 9 sampai jam 12 siang baru ketemu listrik yang korslet itu. Mereka tepuk tangan. Wah seneng. Selama 3 jam itu saya nggak bisa tidur, saya ajak ngobrol dokternya. Kita sempat bincang-bincang sampai ini, ibu kok lagi di proses ini masih bisa ngobrol, karena saya nggak tahu mau ngapain, karena saya bis lokal, saya denger Pak, saya sadar. Akhirnya jam 12 ketemu, tiba-tiba dia diam lagi nih dokter, lalu menghampiri muka saya yang sedang rebahan. Dokternya ngomong gini, dia pakai kursi ngedeketin muka saya. Bu, sudah ketemu yang korsletnya. Tapi posisi listrik jantung yang korslet itu di tengah jantung, beda 1 cm dengan listrik normal atau akinya jantung. Beda 1 cm. Secara buku Bu, kalau saya ablasi, maka panas dari laser itu, secara buku ya, itu pasti akan menyentuh si listrik jantung itu. Konsekuensinya, kalau kesentuh, maka ibu akan pakai pacemaker seumur hidup, alat pacu jantung seumur hidup. Itu resikonya. Dan saya harus mengambil keputusan di meja operasi dalam keadaan kabel ada di jantung saya. Tapi saya nggak ragu. Saya bilang sama dokter, teruskan dok. Panggil keluarga saya bahwa saya ngambil keputusan ini. Jadi kalau sampai tersentuh jantung normal saya, itu sudah resiko saya, karena saya ngambil keputusannya itu kan. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Setelah dilakukan kesepakatan keluarga, adik saya menangis karena adik saya, istrinya pakai pacemaker hanya 3 tahun hidupnya. Jadi dia nangis kejer. Saya bilang, no, Tuhan saya sudah menyembuhkan saya di yang kemarin di rumah sakit sebelumnya, di Carolus waktu saya alfa. Maka Tuhan yang sama akan bekerja di RSPAD. Apa yang terjadi? Proses ablasi terjadi selama 1,5 jam. Instruksi yang dilakukan oleh dokter seperti ini Bapak Ibu. Saya cerita sama Bu Ina. Mungkin ada satu orang teman saya sama Kak Eva. Indux, brush, hang on, stop. Sekali siapa itu? Ya mulai lagi, indux katanya. Brush, hang on. Nah saya yakin hang on itu lagi laser. Begitu stop mungkin hampir nyentuh si aki jantung. Saya mengalami itu 1,5 jam berulang-ulang. Ketika jam 1:30 dokter menghampiri saya dan bilang, Bu, 99% jantung Ibu Glina normal. Berikan pujian Tuhan. Oh man, normal, dan sampai hari ini saya nggak pernah merasakan keanehan lagi. Sebenarnya yang mau dioperasi itu bukan jantung duluan Bapak Ibu, lutut saya. Saya kena bantalan, saya pernah jatuh kecil, tidak. Mohon perhatian juga buat teman-teman kalau pernah jatuh dan mulai ngilu, please ke dokter bedah ortopedi. Ini saran saya, sedini mungkin. Jangan pikir umur masih lama gitu ya, belum sampai 60. Saya umur 53, saya sudah kena
TKR surgery, yang jadi bantalannya tuh habis, jadi nempel. Jadi kemarin saya dilakukan TKR surgery ini cukup sakit sekali. Nah, ini paling sakit dalam hidup saya karena gergaji ada tulang yang harus digergaji, kemudian yang di tulang betis itu ditanam titanium. Nah, tulang pahanya itu yang di pertemuan di lutut ya, tulang pahanya itu dipotong, ditanam titanium juga. Oh wow, saya nggak tahu kalau yang lain pernah mengalami, tapi saya mengalaminya. Saya menggigil menahan sakit. Saya itu kuat nahan sakit, tapi yang kali ini badan saya nggak menggigil. Itu sekitar 3 minggu saya tidak bisa tidur malam karena sakitnya di tengah malam. Sakitnya di tengah malam, nggak tahu kenapa itu. Saya baru merasakan tidur enak itu minggu keempat setelah diganti obat tidur, painkiller yang berbeda, bermacam-macam painkiller saya minum 1 bulan. Dan setelah 1,5 bulan tiba-tiba kaki saya keras. 2 minggu yang lalu nggak salah, seminggu atau 2 minggu yang lalu, otot saya ternyata seperti kayu, urat-urat saya seperti kayu. I don't know why. Akhirnya disuntik lagi di situ. Bapak Ibu bisa ngerasain ya, otot dengan urat disuntiknya. Itu nggak bisa ngejerit saja sakitnya. Tapi akhirnya saya bisa jalan, saya bisa angkat kaki. Tapi mungkin saya makanya mengurangi supaya nggak di atas, saya izinkan saya untuk berdiri di bawah. Dan saya bisa berjalan normal sekarang. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu, apa yang saya ingin sampaikan dari firman Tuhan pada siang hari ini? Apapun yang kita alami, saya ingin kita mempunyai pemikiran yang tidak sama dengan anak dunia. Karena kalau saya memikirkan pikiran sebagai anak dunia, saya kecewa. Sakit banget, apalagi ketika saya mengalami sakit setelah pasca operasi ya. Jumat saya dioperasi pagi, sore jam 5 sampai tengah malam saya nggak bisa tidur dengan air mata berlinang karena terlalu sakit. Oh man, saya nggak pernah ngerasain itu. Akhirnya sampai painkiller bermacam-macam dikasih pun tidak menutupi sakit ini. Tapi apa yang mau saya katakan? Hari itu saya tidak mau berbohong di hadapan Bapak Ibu, sempat bertanya sama Tuhan, ini berapa lama sakitnya? Karena 1 hari, 2 hari, 3 hari nggak kunjung berkurang. Nggak kunjung berkurang. Saya nggak bisa makan Bapak Ibu. Cuman karena dokter bilang harus makan protein untuk menyembuhkan luka, jadi saya makan proteinnya aja, telurnya saya makan, ikannya saya makan. Melihat nasi waktu itu saya nggak suka, nggak tahu kenapa. Kayak nggak pengen gitu ya. Mungkin akibat dari antibiotik dan painkiller ya, saya rasa terlalu tinggi ya. Saya minum 1 bulan lebih. Apa yang kita bisa ambil dari sini? Ketika saya melihat Tuhan menginginkan kita mempunyai satu pemikiran yang berbeda ketika kita menghadapi satu keadaan yang sangat tidak kita sukai. Tuhan ingin kita tetap bekerja bagi Dia di dalam keadaan apapun. Ketika saya sakit, saya nggak bisa pelayanan di gereja karena memang saya nggak bisa berdiri. Tetapi perjanjian dengan, saya kebetulan mengajar di MNC University juga, tetap saya ngajar karena masih bisa dengan online, ya, saya masih bisa. Atau ada beberapa undangan yang pakai Zoom saya lakukan. Meskipun sakit dan sempat minta boleh nggak saya nggak terlalu lama karena nggak bisa duduk terlalu lama sakit, duduk terlalu lama sakit, berdiri terlalu lama sakit, berjalan terlalu lama sakit, semuanya serba sakit, serba salah. Ini mengganggu emosi saya Bapak Ibu. Tetapi ketika Tuhan mengajarkan kepada kita dengan beberapa ayat yang akan kita baca secara berurutan dan mudah-mudahan waktu bisa cukup, saya melihat bahwa tidak ada alasan apapun untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada alasan apapun, even sudah di ujung maut. Jadi kalau yang kecewa hari ini sama Tuhan, yang lemah secara spirit, hari ini saya mau mengatakan itu iblis. Iblis suka banget dengan spirit yang lemah.
Mungkin teman kantor mengintimidasi kita, atasan mengintimidasi kita, membuat kita seakan-akan kita tolol, kita nggak pintar kerja, kita nggak bagus kerjanya. I wanna say something, nggak gitu pikiran Tuhan. Kita berasal bukan dari orang yang intimidasi kita. Kita bukan berasal dari orang yang memang ingin melukai hati kita, bukan. Kita berasal dari Allah yang memiliki roh yang terbesar dari segala roh. Maka kita pun harus punya roh yang besar seperti Bapa di sorga. Amin. Yang berikutnya kita melihat, saya akan berikan gambaran orang-orang yang berani ngambil resiko. Saya tadi saya nggak mau masukkan, tapi akhirnya saya terpikir saya mau memasukkan tentang Nehemia. Ketika Nehemia meminta izin kepada raja untuk kembali ke tanah nenek moyangnya untuk memperbaiki pagar kota, ya, pagar kota sudah hancur. Itu kota Yehuda tuh hancur habis-habisan, Bapak Ibu, udah nggak ada karuan, nggak ada bentuknya lagi. Padahal itu adalah tempat kesukaan Bapa di sorga umat-umatnya. Lalu ketika diizinkan oleh raja, ketika dia sedang mengantarkan anggur, mukanya muram, raja nanya, kenapa kamu muram? Aku ingin pulang ke tanah kelahiranku, memperbaiki kota aku. Diizinkan pulang, bertemulah dengan orang-orang yang ada di daerah itu, di kota Yehuda itu. Kemudian apa yang terjadi? Dia membangkitkan orang-orang itu. Dia tidak lemah ketika melihat bangunan yang tinggal puing. Bapak Ibu bisa bayangkan kita membangun kota yang tinggal puing itu gak gampang. Mungkin kalau cuman lecet sedikit ya ini gampang lah diperbaiki. Belum lagi dana. Belum lagi apakah orang-orang ini capable untuk membangun tembok dari kota ini. Banyak hal-hal yang menjadi pertimbangan seharusnya buat Nehemia untuk membangun pagar ini. Terlalu banyak puing. Tapi apa yang terjadi? Ketika Nehemia menyatakan misinya untuk membangun pagar dan kota ini, maka bangsa Israel itu melihat ada kekuatan Allah di dalam Nehemia. Karena dia datang bukan dengan, aduh saya pengen bangun kota, tapi gimana ya, puingnya banyak ya, aduh ada orang nggak yang mau bangun ya, aduh bisa nggak ya? Nggak begitu dia waktu datang ke bangsa Israel. Tapi dia bilang datang, mari. Saya suka kalimat yang saya baca tadi pagi. Wah, ini saya berbagi. Mari kita bangun kota ini. Mari kita bangun rohmu lagi. Mari kita bangun your spiritual life lagi. Hari ini. Amin. Ya, yang lagi tidur spiritnya, yuk. Nehemia bilang, mari kita bangun lagi. Spirit itu membangun seluruh orang yang ada di kota itu untuk mau membangun. Saudara, kalau kita baca di Nehemia 4, apa yang dilakukan oleh Nehemia itu luar biasa, saudara. Ketika mereka mau bangun, ada orang Amon yang namanya Tobia itu mengatakan, melecehkan mereka. Sama seperti orang sekitar kita, suka merendahkan kita ya. Sekalipun mereka membangun kembali, dengar baik-baik Bapak Ibu, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, maksudnya menyentuh tembok itu ya, robohlah tembok batu mereka. Direndahkan. Kalau mereka mau bangun, anjing hutan lewat juga roboh lagi. You do nothing. You cannot do anything, gitu katanya. Kamu ini dilecehkan. Tapi apa yang dihadapi oleh orang-orang ini ketika mereka mendengar itu, mereka menghadap Allah. Ya, Nehemia 4 ayat 4 mengatakan, ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka. Jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu. Dia tidak bilang menyakiti hati kita, hati kami. Jadi
pernah mendoakan orang celaka karena hatiku hancur dan sakit. Tapi arahkan itu karena misinya Nehemia adalah misinya Allah. Nah, ketika Nehemia dan bangsa Israel itu mau mencoba membangun misinya Allah untuk membangun tembok itu dilecehkan, maka doanya adalah mereka menyakiti hatimu yang punya misi untuk membangun tembok dari kota itu. Nggak ada dibilang yang menyakiti hati kami, yang menyakiti hatimu. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Bapak Ibu tahu kerjanya mereka kayak apa? Kerjanya kayak gini Bapak Ibu. Bisa ada menggaris bawahi. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku, kata Nehemia ya, melakukan pekerjaan. Udah mulai bangun nih Bapak Ibu. Dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai, dan panah dan mengenakan baju zirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda. Sebagian lagi bangun tembok, dibangun temboknya. Misi Allah dilakukan, tapi sebagian menjadi penjaga. Karena musuh udah mulai mengintai, musuh udah mulai melihat. Sebagian dipersiapkan untuk menghadapi musuh, sebagian mengerjakan pekerjaannya. Nehemia itu seorang organizer yang luar biasa, seorang leader yang luar biasa, pekerja yang luar biasa. Dia bisa mengorganize orang-orang dengan baik. Kemudian berikutnya, yang orang-orang yang memikul dan mengangkat melakukan pekerjaannya dengan satu tangan. Dengar baik-baik ya, saya ulang. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan. Satu tangan nih, ngangkut batu. Tapi apa yang dibilang di sini di ayat yang 17? Dan dengan tangan yang lainnya mereka memegang senjata. Bapak Ibu bisa bayangin, satu megang golok, satu pegang batu. Satu, misi Allah dilakukan. Pedang artinya berjaga-jaga supaya misi Allah tidak gagal. Jadi megang batu sama pegang golok atau pedang, jalan sambil menuju ke tembok itu. Sampai akhirnya 52 hari tembok itu bisa dibangun dengan tinggi 5 meter, lebar ketebalannya 2 meter, dan panjangnya 4 kilometer. 52 hari selesai. Saya pernah dengar cerita Raja Ottoman dari Turki pernah mencoba membangun di tahun 1500 sesudah Masehi. Mencoba membangunnya. Tapi saya nggak tahu ya bangunannya apakah sama atau enggak. Tapi beliau membangunnya itu selama 4 tahun. Ini 52 tahun sama Tuhan ya. 52 hari sama Tuhan. Yang saya mau ceritakan di sini adalah paradigma daripada bangsa Israel dan Nehemia. Mereka nggak terkecoh dengan orang-orang yang merendahkan mereka, Pak. Mereka nggak terkecoh dengan orang-orang yang menganggap kita nggak bisa kerja, Bu. Tapi mereka fokus dengan pekerjaan mereka karena mereka tahu dan di dalam pekerjaan mereka ada Allah. Apakah dalam pekerjaan kita tidak ada Allah? Saya tidak percaya kalau dalam pekerjaan kita tidak ada Allah. Saya tidak bisa menghindari bahwa kita akan up and down hasil kerja kita. Kita udah berusaha tapi hasilnya tidak sesuai dengan kenyataan. Kita sering mengalami itu, betul ya? Tapi jangan pernah mundur dan jangan pernah merasa bahwa Tuhan gak ada. Out of the box. Kita harus punya pemikiran yang di luar dari anak dunia. Jadi gak pernah berpikir kegagalan itu karena Tuhan gak ada, Tuhan gak menyertai. Bukan. Karena kegagalan itu adalah sesuatu yang ingin Tuhan lakukan. Ada yang terbaik atau ada yang diperbaiki. Apapun itu pasti yang terbaik dan bukan mencelakakan kita. Sejauh mana membawa pekerjaan kita ke dalam tangan Tuhan? Kalau dalam pekerjaan kita menyatakan Tuhan, gak usah khawatir ketika kita lagi turun. Gak ada Tuhan. Kita sudah berdoa, jam 4 subuh berdoa, sampai meja berdoa, tumpang tangan, Tuhan sertai pekerjaan aku hari ini. Tiba-tiba turun, lalu mau bilang apa? Apa menyalahkan Tuhan? Tidak. Tuhan hasilnya turun. Gak bisa bohong, saya kecewa. Tapi I know
you are in my pekerjaan saya. Kita udah panggil dia, sudah memasukkan dia dalam pekerjaan kita. Jangan kecewa kalau dianggap gagal. Terbukti 52 hari tembok ini berdiri. Ketika kita menghadapi itu orang-orang yang bekerja dalam misi Tuhan, bagaimana dengan orang-orang yang direndahkan memang benar-benar karena mereka melakukan pekerjaan yang rendah, seperti Zakheus? Orang pasti gak akan menghormati dia. Mungkin kalau kita ada di zaman mereka pun kita buang muka kali lihat Zakheus. Udah pendek kan buang orang, gitu ya. Tapi apa yang dia lakukan ketika dia mau melakukan transformasi dalam hubungannya dengan Tuhan? Dia nggak peduli kiri kanan mungkin mengeludahin dia, nggak peduli, dan dia nggak peduli dengan keterbatasan fisiknya dia. Otaknya main, itu namanya out of the box, Bapak Ibu. Kalau kita nggak out of the box, ya udah, gua pendek, ketutupan, bye, diam aja udah. Ya emang gua pendek, gua nggak bisa lihat Tuhan Yesus lewat, ya udah, oh itu Tuhan Yesus udah. Tapi dia out of the box. Gimana caranya untuk supaya dia bisa naik? Melihat Tuhan Yesus. Dia cari pohon ara, dia naik ke atas. Nyampe, dia lihat Tuhan Yesus. Bukan cuma lihat, tapi dia dipanggil untuk bisa makan di rumahnya. Out of the box. Yuk. Kalau kita lihat Bunda Maria menjadi seorang ibu tanpa pernikahan, tanpa menjadi istri dulu. Di mana-mana jadi ibu tuh lumrahnya adalah jadi istri dulu ya, baru jadi ibu ya. Ini enggak, ibu dulu baru jadi istri. Resikonya berat. Kalau saya atau bapak ibu atau anak-anak gadis yang sekarang ada di zaman itu, hukumannya kita akan direjam batu. Kalau kita hamil tanpa suami, mati kita. Mungkin kita akan nolak, no, enggak mau ambil resiko itu. Atau kadang-kadang berpikir, jangan-jangan bukan dari Tuhan. Masa Tuhan memberikan rancangannya membuat saya celaka? Yang ada di otak kita tuh celaka, itu dulu. Karena pemikirannya ada yang ada di dunia ini. Habitus kehidupannya yang berlaku saat itu. Out of the box kayak Maria yuk. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu out of the box, Bapak Ibu. Dia menjebol adat istiadat di mana dia mengambil resiko nyawa. Apakah Tuhan Yesus tidak out of the box? Banyak. Ketika perempuan yang berzinah ditemukan oleh para imam-imam, ayo, diapain nih perempuan yang berzinah? Ditunggu kesalahan Tuhan Yesus. Kalau direjam batu, berarti lo gak punya kasih. Katanya lo bawa kasih. Tapi kalau lo gak hukum dia, lo tidak menjalani hukum Taurat. Ya. Ayo, Tuhan Yesus cerdas. Yuk datang ke Tuhan Yesus yang cerdas banget untuk out of the box. Tuhan Yesus mengatakan apa? Barang siapa yang melempari perempuan ini, dia tidak pernah berdosa. Dia tidak terpancing dengan dua itu. Pernikahan di Kana, bagaimana Ibu Maria mengambil inisiatif ketika anggurnya habis. Kan bisa aja Ibu Maria diam aja toh. Kan bukan pestanya dia. Betul ya? Nggak ada urusan. Tapi apa yang terjadi? Dia minta anaknya yang belum saatnya untuk melakukan mujizat. Cuy, jadilah air menjadi anggur yang terbaik terjadi di perkawinan di Kana. Saya mengajak kita semua kaum perempuan, Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk out of the box dalam pekerjaan kita. Jangan merasa rendah, jangan merasa kita nggak berguna. No, kita terlalu dan sangat-sangat berharga. Apapun yang kita alami, jadikan Tuhan sebagai kekuatan kita. Kita mau out of the box,
dengan kecerdasan roh yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Tim pemuji boleh naik ke atas. Saya rindu kita untuk menundukkan kepala. Kita berdoa. Bapak, hamba udah berhenti berbicara, Bapak. Kami semua tidak ada yang luput membutuhkan kecerdasan-Mu, kekuatan yang datang dari sorga untuk memampukan kami berdiri tegak, menjalani kehidupan kami, pekerjaan kami di tempat ini untuk supaya lebih lagi kuat di dalam Tuhan. Buat kami semua tidak lemah, Bapak. Buat kami cerdas. Anak-anak Tuhan semakin berbeda di dalam kegagalan maupun keberhasilan. Setiap orang yang berkenalan dan bersentuhan dengan kami, mereka melihat kekuatan dari sorga, dari Bapa di sorga, menaungi kehidupan kami. Keberhasilan dari pekerjaan anak-anak-Mu di tempat ini, hamba taruh dalam tangan-Mu, Bapa. Berikan mereka rendah hati, selalu datang kepadamu, jatuh di kaki-Mu sebelum melakukan aktivitas apapun, dan teristimewa ucapan syukur akan keluar dari bibir kami semua ketika kami telah menyelesaikan pekerjaan kami. Karena ibadah kami adalah tempat ini yang terutama bersama dengan keluarga kami sebelum kami melayani Engkau dalam talenta yang kami miliki apapun. Oleh sebab itu Bapa, sekali lagi ampuni kami yang tidak menghormati dan menghargai Tuhan, yang merendahkan diri kami, yang membuat kami tidak berarti apa-apa. Namun Tuhanlah kiranya yang membuat kami semakin kuat, semakin bersinar, semakin bercahaya, semakin terbang seperti Raja Wali, yang memampukan kami untuk berhasil. Seperti Yesus berhasil, maka kami pun berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama berkata, amin. Silakan duduk baik-baik. Baik, terima kasih buat hambanya Pastor Helena Jumasari. Kita semua diberkati. Yang diberkati angkat tangannya, lambaikan tangan. Puji Tuhan, saya pun sangat diberkati ya. Oleh karena tadi sangat luar biasa firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita. Walaupun apapun yang terjadi dalam segala pekerjaan kita, kalau kita direndahkan, kalau kita lemah, kita ingat bahwa Tuhan yang memberikan kita kekuatan, kecerdasan secara rohani, sehingga kita bisa terbang tinggi. Amin. Amin. Baik, saat ini kita akan mengikuti pengumuman PDMC Center yang pertama, doa bersama setiap hari Senin 2 Desember 2024 pukul 6 sore ya di Gedung Sindol lantai 4. Jadi diundang kita semua untuk dapat mengikuti doa ya. Puji Tuhan, ini pilar doa jalan terus ya dari tahun-tahun sebelumnya sampai hari ini masih terus ada ya. Jadi ini yang menjadi satu tongkat ya untuk tempat ini untuk terus menaikkan doa-doa. Jadi mari teman-teman semua menjadi bagian dari tim pilar doa, hadir ya. Bagi teman-teman yang ingin tahu gimana untuk supaya bisa hadir, hubungi biasanya ada Bang Hans di sini, nomor handphonenya tertera. Kemudian pengumuman yang kedua, nanti hari Jumat yang akan datang itu adalah perayaan Ekaristi Jumat pertama yang akan dipersembahkan oleh Romo Wisnu Wijaksana, Pastor Paroki Pulau Gebang, jam 12.00 sampai 13.00, MNC Conference Hall ya di tempat ini. Ainus Tower lantai 3. Bagi teman-teman yang Katolik bisa hadir. Kemudian ibadah Jumat Persekutuan Doa MNC Center nanti 2 minggu akan datang di tempat ini juga dengan pembicara Pastor Dr. Frankie Chong ya. Di jam yang sama seperti hari ini, di tempat yang sama juga. Jadi pastikan kita semua bisa hadir ya untuk mengikuti ibadah. Kemudian pengumuman yang berikutnya ini untuk tanggal berapa? Ibadahnya lagi 20 Desember ya. Oke, untuk 20 Desember ini pembicaranya yaitu Pastor Dr. Edi Simanjuntak. Jadi pastikan kita untuk hadir juga ya di tempat ini untuk mengikuti ibadah, karena kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh para hamba-hambanya. Kemudian pengumuman yang berikutnya ini adalah laporan kas dan juga persembahan. Marilah kita menabur dalam pekerjaan Tuhan di PDMC Center sehingga kita terus akan menikmati berkat Tuhan di tempat ini. Baik, kemudian selanjutnya masih diajak untuk bergabung melayani Tuhan di PDMC Center juga.
Bagi teman-teman yang terpanggil untuk melayani sebagai usher, sebagai multimedia, sebagai WL dan singer, boleh menghubungi Saudara Yuda, Saudara Elvi, Saudara Amos, dan Saudari Cindy, teman kita Cindy. Jadi mari kita semua hadir, yang ingin bergabung ya, bisa menghubungi PIC-nya. Baik, demikian untuk pengumumannya. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa yang sudah dibentangkan di siang hari ini. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini akan mengubahkan hidup kami dan juga mengingatkan kami setiap hari dan menjadi penuntun bagi kami. Ya Bapak, berkati Pastor Glenna Dumasari Tuhan dalam segala pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan setiap harinya. Biarlah berkat Tuhan yang Tuhan janjikan akan menjadi miliknya. Ya Bapak dan Kalian sorga, saat ini kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Tuhan Kau berkati tangan-tangan yang akan memberi. Biarlah melalui persembahan ini akan memperluas pekerjaan Tuhan yang ada di PDMN Center. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan kita bagi Tuhan dan kita akan nyanyikan firman Tuhan. Sambil persembahan dikumpulkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku akan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu tergema menopang. Ku bernafas di dalam-Mu Tuhan. Ku bernafas di dalam-Mu Tuhan. Ku bernafas di dalam-Mu Tuhan. Baik, kita akan doa bersafat bersama yang akan dipimpin oleh Bang Anslan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan Allah kami yang hidup, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan, kasih-Mu yang menyertai kehidupan kami hingga saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh mengerjakan segala pekerjaan-pekerjaan kami. Dan kami bersyukur Tuhan di siang hari ini Tuhan, Tuhan berikan kami waktu, kesempatan dan tempat untuk kami beribadah kepada Tuhan, memuji, meninggikan nama Tuhan di tempat ini Tuhan. Terpujilah Tuhan, biarlah nama-Mu ditinggikan, disenangkan Tuhan dalam setiap kegiatan kami siang hari ini, ibadah kami siang hari ini Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan, yang membangkitkan gairah iman kami kembali Tuhan Yesus, juga melalui kesaksian hamba-Mu Pastor Glenna Tuhan. Kami bersyukur Bapa yang baik. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada siang hari Tuhan menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami Bapa. Berkati Pastor Glenna Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat firman-Mu bagi kami Tuhan siang hari Tuhan. Mari Bapa yang baik semakin pakai, semakin tambah-tambahkan hikmat baginya Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Kami sudah mendengarkan kesaksiannya Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja melaksanakan mujizat Tuhan dalam kehidupannya Bapa. Bagaimana Tuhan melakukan kesembuhan dalam seluruh tubuhnya Tuhan Yesus. Mari Bapa semakin sempurnakan kesehatannya Bapa. Semakin sempurnakan Tuhan seluruh bagian tubuhnya Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Jantungnya Tuhan, bahkan juga lututnya Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan sempurnakan Bapa. Setiap urat-urat, saraf-saraf, otot, tulang-tulang yang sakit Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus disempurnakan kembali di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan juga Tuhan pekerjaan hamba-Mu Tuhan, pelayanannya Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga Tuhan bagi setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani siang hari ini sebagai WL, Ibu Eva, dan juga para singer, pemain musik, kolektan multimedia yang memegang sound system Tuhan, kameramen kami, Ibu Inge Tuhan, dan juga semua yang turut ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati, semakin tambah-tambahkan bagi kami Tuhan kapasitas untuk melayani Tuhan dengan roh yang rela, hati yang rela Tuhan, untuk melayani Tuhan dengan lebih lagi, dengan sungguh-sungguh Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Saat ini juga Tuhan kami bersyukur Tuhan untuk perusahaan kami, perusahaan MNC Group Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kami hingga saat ini boleh ada di MNC Group Tuhan Yesus. Berkatilah Tuhan MNC Group ini dengan semua unit-unit yang ada di bawahnya Bapak yang baik. Biarlah Tuhan MNC Group boleh semakin maju Tuhan, boleh semakin berkembang Tuhan Yesus. Dan MNC Group boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak karyawan yang ada di MNC Group ini, dan juga boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami Bapak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin kami Bapak Hari Tandus hidup ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau semakin tambah-tambahkan hikmat baginya Tuhan, dan kebijaksanaan untuk memimpin MNC Group ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus, bahkan juga Tuhan Kau memberkati dia dalam kesehatannya Tuhan, dan juga keluarganya Tuhan, istri dan anak-anaknya, menantunya, cucunya Tuhan, semua keluarga besarnya Tuhan Kau berkati Bapak yang baik. Bahkan juga Tuhan kami berdoa juga buat pemimpin-pemimpin kami, para direktur, para manajer-manajer, para staf-staf yang bekerja untuk MNC Group ini, bahkan outsource yang bekerja untuk MNC Group Tuhan Yesus. Tuhan Kau berkati Bapak yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami untuk melakukan segala pekerjaan kami dengan baik dan benar, dan kami boleh melakukan segala pekerjaan kami seperti untuk Tuhan. Tuhan menolong setiap kami Tuhan. Tuhan berikan kekuatan dan kecerdasan untuk kami boleh mengerjakan setiap pekerjaan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat setiap karyawan-karyawan yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit Tuhan. Tuhan biarlah kiranya Tuhan Kau sembuhkan, pulihkan mereka oleh kuasa darah, oleh bilur-bilur Bapa. Bahkan yang mungkin dalam keadaan kelemahan Tuhan, pulihkan mereka Tuhan. Yang bersusah hati Tuhan, Kau memberikan penghiburan bagi mereka Tuhan. Bahkan mereka yang sedang terikat Tuhan, Kau memberikan kelepasan bagi mereka. Kami bersyukur juga Tuhan untuk saat ini untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tanggal 27 kemarin, kalau sudah terlaksana Tuhan pilkada serentak di seluruh Indonesia ini Tuhan boleh berjalan dengan baik Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk semua hasil-hasil yang terbaik, di mana Tuhan sudah menentukan bagi kami, menetapkan bagi kami Tuhan para pemimpin-pemimpin, kepala-kepala daerah yang baru Bapak yang baik. Dan kami serahkan Tuhan semuanya prosesnya ini nanti hingga pada tahap yang terakhir Tuhan untuk pelantikan Bapak yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan keamanan terjadi atas bangsa kami ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua pihak yang kalah juga boleh menerima kekalahan mereka Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari presiden, wakil presiden, para kabinet kementerian Tuhan, bahkan juga gubernur,
wali kota, bupati Tuhan, sampai ke tingkat yang terendah Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati para pemimpin kami ini Tuhan, dengan hikmat dan roh takut akan Tuhan, untuk memimpin negara kami ini, untuk memimpin negeri kami ini Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan Kau senantiasa menyertai, melindungi, memelihara kami Tuhan sepanjang hari ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, dalam nama Yesus. Biar kiranya Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Bapa. Dan kami akan terima berkat daripada Tuhan. Ya, kami serahkan kepada Pastor Glenn. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita dengan hati yang tulus. Bapa, kami mohon berkat-Mu. Kami sangat memohon berkat-Mu. Kiranya damai, sejahtera, sukacita berlimpah-limpah dari Elohim Yahweh, Allah Bapa di sorga, Allahnya Israel. Penyertaan, pengajaran, teladan hidup dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis, hikmat, kecerdasan roh yang memampukan kami menjadi manusia yang berkualitas di mata Allah, menjadi pekerja di tempat ini, menjadi berkat dengan membawa spiritual life yang baru, hati yang baru, kasih yang baru, dan memiliki semangat dan spirit yang baru untuk mengerjakan setiap tugas tanggung jawab kami dan meresponi setiap masalah dalam pekerjaan kami dengan kasih, dengan hati yang berasal dari sorga, karena Roh Kudus yang menyertai kami. Kami terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sama-sama kita berkata, amin.